Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak hebat semua. Grup virtual koordinator 62 batch 3 oleh siapmu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah masuk di sesi keempat. Dari jam 4 sampai jam 5 ke depan hari ini akan dibawakan narasumbernya Bapak Asulko dengan tema Coaching for Teacher. Untuk perkenalkan untuk hostnya, saya sendiri Dewi Kinasi, asal dari SMK Negeri 3 Batan, dan untuk moderatornya akan dibantu oleh Pak Agus Hendri. Untuk itu, waktu kami silakan kepada moderator untuk memandu presentasi dari Pak Asrul. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada sore ini kesempatan bisa mengadakan program Cisco Webex PCT Indonesia 2 wilayah Sumatera yang mana kedepannya kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Asura. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada panitia yang terlibat pada solusi baik host, presenter maupun pendidik kita Bapak-Bapak. Baiklah Bapak Ibu pendengar sekalian, untuk persingkat waktu kita panggil serahkan waktu kepada Bapak Asura untuk menyampaikan paparannya untuk diskusi kita sore hari ini. Kepada Bapak Asura kita persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan. Untuk sore hari ini, sebelum perkenalan ya, kita sedikit ralat materinya karena yang di flyer itu kita sampaikan itu coaching for teacher, tapi kita ralat untuk training need analyze karena mohon maaf materinya itu yang kami siapkan lagi bermasalah, jadi belum bisa diakses. Makanya kita change saja jadwalnya, nanti kita pindahkan di sesi berikutnya. Oke. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak Asrul, boleh minta tolong Training analyze ya. Oke. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Di saat ini saya sebagai asisten prinsipal di sekolah SMP Atoba ya, sebagai wakakurikulum. Dan pengalaman terkait mengenai materi hari ini, saya pernah belajar di Learning Consultant Certified. Jadi itu para konsultan, para guru, para dosen memang mempelajari bagaimana mendesain sebuah pelatihan sehingga pelatihan ini bukan berbasis pada pemateri saja, tapi ibaratnya student center learning ya, itu maksudnya sebenarnya. Makanya materi ini memang sangat pas sebenarnya untuk guru dan terutama bagi teman-teman nanti yang mau serius di bidang pelatihan. Tentu saja beda ketika kita webinar seperti ini dengan ketika kita langsung mendrive para peserta. Seperti itu. Kita lihat dulu ya CV saya di mana ini, profile. Kita profile. Oke. Nah, Bapak Ibu ini profil saya. Jadi
profil saya ini saat ini saya sudah telah menulis ya 23 buku. Kemudian saya auto riset konsultan Sekolah Guru Indonesia. Jadi pusatnya di Bogor. Dari salah satu NGO National Non-Government Dompet Duafa menyelenggarakan sebuah program beasiswa selama kurang lebih 2 tahun untuk menjadi konsultan pendidikan yang dipilih dari beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia. Angkatan saya itu ada 35 orang, ada dari UI, ada dari ITB, ada dari Airlangga, macam-macam. Tapi yang diterima itu 35 orang. Jadi auto riset konsultan from Sekolah Guru Indonesia. Kemudian saya pernah belajar dan mengambil sertifikasi Certified of Hypnotherapy, kemudian Certified International Coaching, kemudian Certified of Neuro Linguistic Programming, dan Certified Motivational Coaching, dan terakhir yang saya dapatkan Certified of Analyze Education Consulting. Itu. Jadi mudah-mudahan materi hari ini yang saya bawakan bisa setidaknya bisa menginspirasi kita untuk menerapkannya di dalam kelas kita atau di dalam penelitian atau di dalam pelatihan kita. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Lanjut. Oke. Lanjut Pak Asrul hebat ya. Keren, kece. Lanjut Pak. Keren kece. Mantul betul. Bu Pini ya. Ini Bu Pini. Sama lah, saling sharing Bu ya. Jadi training needs analysis itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah tools yang bisa dipakai oleh para guru, oleh para trainer, oleh para seorang konsultan ya, untuk membuat sebuah desain pelatihan. Jadi kan kadang ada problem di lapangan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin membuat sebuah pelatihan atau ketika kita ingin diminta sebagai seorang pemateri, yang dilakukan kebanyakan kita langsung cepat-cepat langsung ayo Pak. Karena mungkin semangatnya, karena kita baru pertama mengisi pelatihan, kita lupa melakukan salah satu tools yang penting dilakukan, yaitu training needs analysis. Kenapa ini penting? Karena nanti apalagi ini kan beda. Kalau kita anak-anak itu kita melatih anak-anak itu namanya pendekatannya adalah pedagogi. Tapi kalau melatih orang dewasa pendekatannya adalah androgogi. Jadi dari segi pendekatan saja sudah berbeda cara kita mendrive peserta pelatihan. Sehingga TNA yang bagus itu akan melahirkan sebuah pelatihan yang terbaik itu. Jadi bagi seorang trainer, seorang guru yang serius di bidang pelatihan, kemudian dia tidak melakukan TNA, akibatnya itu adalah dia kebingungan untuk mendrive pesertanya. Itu sih. Nah, dari sini ada langsung sharing ya Bu, atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu Pak Agus, lanjut terus. Pak Asrul. Oke. Pak Agus, ayo Pak Agus aktif Pak Agus sebagai moderator. Ini kok makin kecil suaranya ini. Jadi ini problemnya sebenarnya. Saran saya ketika misalnya guru nanti, ini kan kita di sini dilatih sebagai seorang pemateri, kemudian dilatih sebagai seorang host, moderator. Ke depan kita bukan hanya melatih dalam webinar saja, tidak menutup kemungkinan ke depan kita kan dipanggil juga atau diundang mengisi secara offline. Secara offline yang tentu saja cara mendrive peserta itu berbeda dengan online. Kalau seperti ini orang kan bebas mengungkapkan ininya, tidak ada grogi. Tapi ketika kita langsung bertemu dengan peserta, itu ketika kita tidak memiliki senjata yang terbaik yaitu TNA, maka kita akan grogi untuk menyampaikan materi kita. Itu sih pengalaman. Ini beda Pak ya. Dengan
Nah, oke. Jadi apa itu TNA? Kalau kita lihat dari segi definisi kan, langkah awal yang penting dalam rancangan instruction law. Jadi kalau teman-teman kuliah di apa ya? Kalau kuliah di manajemen pendidikan, masternya kan mengambil master manajemen pendidikan, ada salah satu mata kuliah namanya design instructional. Nah, sebenarnya TNA ini hampir mirip dengan sebuah desain instruksional ketika guru di kelas. Hanya levelnya ini adalah kita ingin mendrive peserta pelatihan. Jadi ibaratnya peserta pelatihan itu adalah murid kita, sedangkan kita sebagai fasilitator di dalam ruangan. Sehingga kita harus membuat sebuah rancangan instruksional yang akan kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan training dan jenis training apa yang dibutuhkan. Saya kasih contoh, ketika kita misalnya menjadi seorang konsultan kan, konsultan pendidikan, ini kan guru kan peluang besar ini. Nah, ternyata sebelum TNA kita langsung membawa sebuah materi. Misalnya kita membawa tentang discovery learning, atau misalnya contextual learning, atau misalnya yang paling terkenal sekarang di dunia kampus itu SCL, Student Centered Learning. Nah, ketika kita tidak melakukan TNA, ujung-ujung kita langsung pelatihan ke guru situ, maka apa yang terjadi? Pertama, bisa saja materi tidak tersampaikan. Yang kedua, bisa saja materi itu tidak sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan kita. Nah, itu bisa saja tidak sesuai dengan peserta ya. Karena jangan sampai begini. Gunanya TNA ini kita akan bertanya kepada peserta. Kita akan bertanya kepada orang yang memiliki stakeholder lain terhadap pelatihan tersebut. Kita tanya, siapa yang hadir, kira-kira usianya seperti apa, kira-kira kalau materinya seperti ini, bisa nggak? Contoh misalnya, Webex misalnya, itu mau isi pelatihan offline Webex, sedangkan pesertanya dia 40-an tahun lebih, kan nggak bisa dengan Webex yang banyak instruksi di dalamnya yang harus dilakukan. Bisa sih, tapi tidak efektif. Nah itu makanya gunanya TNA adalah ini kan beberapa hari terakhir ini saya melakukan pelatihan ICT ya di beberapa MGMP ya. Nah, saya melihat ternyata ini kan lagi booming CBT. Nah, CBT tapi dengan aplikasi yang ada itu ternyata susah. Menurut saya susah bagi guru untuk diaplikasikan. Nah, saya gunakanlah Hot Potatoes yang menurut saya paling mudah diakses, tidak terlalu banyak instruksinya, tapi bisa langsung diaplikasikan oleh guru di semua jenjang usia. Nah, itu TNA yang saya lakukan sebelum memutuskan untuk kira-kira seperti apa. Bayangkan ketika misalnya saya tidak melakukan TNA, kemudian saya langsung masuk ke Edmodo misalnya, membuat room juga di Edmodo untuk ini. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan kita tidak memperhatikan itu. Seakan-akan di era 4.0 ini semua guru harus bisa melakukan itu. Nah, padahal sebelum kita melakukan sebuah pelatihan, kita TNA dulu. Apa yang mereka butuhkan, kemudian step apa yang mereka harus lalui supaya nanti target pencapaian pelatihan kita itu berhasil. Nah itu. Oke. Ya, ini ada beberapa fungsi training lead assessment atau training lead analysis. Nah itu. Kemudian mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, and feeling bekerja. Nah, apa maksudnya? Ini keterampilan kita harus tahu di mana level keterampilan peserta pelatihan kita terhadap materi yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Kemudian kita harus tahu pengetahuan apa yang mereka bisa akses terhadap materi yang akan kita bawakan. Kemudian bagaimana feelingnya mereka. Feelingnya itu kayak misalnya kenyamanan mereka dengan terhadap materi itu. Dari mana kita dapat? Dari kepala sekolah atau misalnya orang-orang yang meminta kita untuk mengisi sebuah pelatihan. Itu. Dari situ datanya.
dari situ datanya kita kumpulkan dulu sama yang mengundang kita, sehingga nanti kita sudah dapat bayangan apa treatment apa yang kita mau lakukan ketika mengisi pelatihan, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita mendrive mereka sehingga target outcome atau target kita itu bisa tercapai dari pelatihan itu. Nah, yang kedua itu mengumpulkan informasi tentang job content atau job context. Nah, ini penting sekali. Job content and job context. Nah, content and context. Jadi ketika misalnya apa bagus ya? Ada nggak mau kasih masukan nggak yang ini? Apa yang bisa kita TNA? Biar kelihatan job content and job contextnya ini, konteksnya. Ada usulan? Kobar? Tentang konteks apa kira-kira yang diperlukan adanya DNA. Ini kecil semua suaranya, Pak. Tes. Halo? Ya, Pak, dengar, Pak. Nah, kok pada kecil semua suaranya, Pak? Apa? Masih dengar, Pak? Jadi, Pak. Oke. Jadi, saya sebenarnya ingin teman-teman membuat satu case ya, case di lapangan yang bisa kita angkat kemudian kita TNA supaya kelihatan job kontennya dan job konteksnya. Ada nggak bisa di-share atau pengalaman teman-teman yang pernah ngisi pelatihan dan ternyata ketika masuk ke dalam ruangan ternyata kok seperti begini pesertanya, kok begini responnya. Nah, seperti itu. Ada nggak masalah? Pernah permasalahan nggak? Para partisipan yang ada di sini kan boleh share supaya nanti bisa kita langsung membahas, menganalisis kasusnya. Kasusnya, Pak, ini, Pak. Hah? Halo, Pak Asura. Pak Asura? Ya. Bisa dengar saya? Halo? Ya, Pak. Saya berikan kasus. Misalnya di sini, ketika peralihan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 itu kan penyesuaian kurikulum itu susah bagi kami, sehingga ketika terjadi pelatihan terjadi kaget, tidak bisa menerima. Nah, apakah itu bisa dijadikan kasus untuk di TSA kan? Ya, benar sekali Pak. Kira-kira 4 tahun lalu saya serius menjadi konsultan pendamping sekolah. Jadi ketika saya mendampingi sekolah di Banten, pedalaman di Banten, kemudian menjadi salah satu trainer dari USAID ya, dari PBB itu kerjasama. Ternyata saya melihat problem guru itu peralihan antara KTSP dan K13 di sini mereka belum menemukan feel-nya. Jadi mereka belum menemukan feel-nya. Jadi yang saya lakukan adalah memberikan TNA kepada mereka. Kira-kira apa sih benang merah dari KTSP dan K13 ini? Karena ketika tahu seperti itu, kita kemudian memberikan analisis, K13 seperti ini, kemudian KTSP seperti ini, kemudian kita menarik satu kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari KTSP dan K13 yang sebenarnya secara konten tidak terlalu jauh beda sebenarnya. Karena di KTSP kita bicara psikomotorik, kita bicara skill yang diterjemahkan melalui rubrik penelitian, kemudian di afektif. Hampir semua itu dibicarakan juga di K13. Hanya yang bikin ribet memang penilaiannya. Kita memang menggali dari segi mindsetnya dulu, Pak. Yang saya lakukan seperti itu. Sehingga guru-guru ini, walaupun dia daerah terpencil, mereka bisa memaksa, seperti ini loh K13.
seperti ini kalau KTSP, mana sih perbandingan dari keduanya yang bisa kita ambil benang merah, gitu Pak. Begitu TNA-nya Pak. Bahkan untuk pelatihan kepala sekolah yang saya pernah isi di Banten itu yang dihadiri kurang lebih 35 kepala sekolah membuat sebuah artikel kepenulisan itu Pak, secara detail saya membuat TNA sampai usianya, sampai skillnya para kepala sekolah itu yang saya ambil itu dari pengawasnya masing-masing. Kemudian saya konsultasi lagi dengan ketua kepala kepala UPT-nya ya, karena di sana pakai UPT kan, untuk SD ketika itu, dapatlah sebuah gambaran umum tentang para kepala sekolah itu, mulai dari skillnya sampai pengetahuannya, sampai dari cara manajerial mereka di dalam kepemimpinannya di sekolah. Tujuannya apa? Kenapa saya detail itu? Karena saya mau itu pelatihan itu Pak bisa tersampaikan. Apalagi pada saat itu saya jelas usia saya masih muda, mereka sudah usianya sudah 50-an lebih. Dari segi pengalaman mereka jauh lah. Nah, dan saya di situ harus berdiri kurang lebih berapa jam? Kurang lebih Bagus kan suara. Saja Pak Atul sampai ke kembali kita dengarkan suaranya. Halo Pak Atul. Masih. Ya Bapak Ibu, Pak Atulnya belum bisa terhubungi kita. Sejenak kita membahas apa yang disampaikan Pak Atul ini cukup menarik ya. Yang mana kata Pak Atul, sebelum pelatihan, semua pelatihan digelar, kita sebagai trainer mesti tahu dulu. terima kasih Mas. Halo Pak. Oke. Oke Pak, lanjut Pak. Halo. Sorry Pak, terima kasih ngobrol. Itu ya Pak. Jadi penting itu ya Pak. Bahkan untuk di Indonesia itu kita sampai ambil learning konsultannya Pak, certified-nya. Untuk mempelajari secara mendalam bagaimana aplikasi training need analysis ini ketika kita melakukan pelatihan. Ini kan kita tidak tahu ke depannya, guru-guru nanti dengan pengalamannya. Saya juga pernah kaget Pak, diundang sama BI, Bank Indonesia Institute. Jadi dikumpulkan para manajernya kemudian diberikan pelatihan. Padahal secara keilmuan guru dengan manajer BI kan ya jauh lah, tapi dengan learning konsultan ini Pak, learning konsultan bisa juga kita mendrive mereka Pak. Itu sih Pak. Jadi yang lain-lain standar aktual dalam rencana operasional ini intinya seperti itu aja lah. Jadi intinya kita ingin membuat sebuah data awal sehingga kita bisa membuat pelatihan yang mana ke pelatihan itu bukan menurut enaknya, itu bukan menurut pelatihnya atau trainernya, tapi enaknya itu menurut dari si pesertanya ini. Oke, jenis-jenis TNA ya. Nah, performance for employee current job. Kemudian to respond. Nah, ada yang seperti ini. Silakan. Biar makin mantap ini. Jadi TNA yang pertama yang bisa kita ambil itu adalah dari performance ya, Pak. Intinya adalah performance yang bisa kita lakukan. Oh, kira-kira guru-guru di sini itu performance seperti apa? Kalau kita lihat dari teori kinerja ya Pak, itu kan ada hyper dengan lower kan? Hyper atau lower Pak? Kalau dia hyper seperti apa hypernya? Kalau dia lower seperti apa lowernya? Jadi itu harus detail kita TNA Pak. Nah inilah yang kita maksud dengan performance employee current job Pak. Jadi kita melihat dari segi performance ini Pak.
Nah, kemudian yang kedua adalah kita TNA bagaimana mereka merespon sesuatu yang baru di dalam dirinya. Saya kasih contoh, Pak. Untuk sebagian guru, termasuk saya, Webex itu adalah aplikasi yang baru. Ketika Webex ini kita latih kepada guru, Pak, nanti akan ada terbagi dua, Pak. Ada yang mengatakan Webex itu membantu kita untuk melakukan webinar. Nah, ada yang mengatakan bahwa, wah, terlalu ribet sekali nih penggunaan Webex ini. Kita bisa menggunakan aplikasi lain. Bahkan kemarin ada yang usulin untuk menggunakan Telegram. Jadi dari sini kita sudah kelihatan bahwa yang pertama itu kita mengukur performance-nya, yang kedua itu kita mengukur persepsinya mereka terhadap sesuatu. Yang datang pada dirinya, apakah itu dari segi skill, materi, ataukah dari segi persepsi misalnya. Coba. Oke ya. Gimana Pak Bar? Kita lanjut atau gimana? Yang lain, peserta yang lain? Halo? Bagus. Halo Pak. Nah, Iya, nampaknya tidak ada yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Lagi Bapak Azrul memberikan kesempatan. Saya bingung Pak Agus mau bertanya apa. Oh gitu ya. Dari Ibu siapa ya? Jadi saya melihat saja. Dari Ibu siapa? Sama Bu Iin. Oh, Ibu Iin. Iya, saya mantau aja deh Pak. Mana tahu Ya, nanti dapat. ada hal penting yang Bapak Abdullah sampaikan tadi. Iya, saya mengerti. Tapi saya tidak mengerti apa yang ingin saya tanyakan. Karena saya belum pernah mengisi pelatihan, terus ada apa. Terus cuman saya ada satu masalah kayaknya Pak Azrul. ya. Tadi kan Pak Azrul disuruh bikin KTA ya. Ini ada sih Pak pelatihan gitu. Di situ kan seharusnya sekarang kan guru-guru itu setidak-tidaknya dia mengerti tentang IT ya Pak ya. Jadi pernah sih terjadi dalam suatu pelatihan di mana seharusnya guru itu membawa laptop atau membawa Android gitu kan untuk menyambung nanti materinya. Ternyata pada ketika hari-hanya itu kebanyakan atau rata-rata guru itu tidak ada yang menggunakan laptop atau Android. Terus gimana itu Pak solusinya sebelum melakukan kayak Bapak tadi bilang sebelum melakukan pelatihan itu harus melakukan KTA dulu ya. Bagaimana kalau setelah terjadi itu bagaimana solusinya Pak gitu? Oke. Bu siapa ini? Bu Maria. Jadi begini, Bu. Kalau sekarang kan kalau Ibu belum punya pengalaman, nah ini kan materi ini belum berguna sekarang Bu. Tapi suatu ketika kalau Ibu sudah menjadi pembicara atau pelatih atau mungkin diundang untuk memberikan konseling atau konsultan, maka materi ini sangat berguna Bu. Nah, jadi ketika misalnya ini saya baru-baru ini minggu lalu ya, saya ngisi pelatihan MGMP di Batam ya.
pelatihan ICT bekerja sama dengan Erlangga, penerbit Erlangga. Nah, saya TNA langsung dari si supervisornya Erlangga ini. Bagaimana kondisi gurunya, bagaimana ini generasi gurunya, generasi X, generasi Y, milenial, itu aja. Atau baby boomer ya. Karena itu kan baby generasi setelah pasca perang dunia kedua. Nah, ternyata setelah saya TNA, Bu, itu guru-gurunya di salah satu MGMPM itu guru-gurunya kebanyakan generasi X. Nah, sudah bisa dari itu saja sudah saya bisa pastikan, Bu, bahwa nanti yang akan bawa laptop nanti akan sedikit, Bu. Pertama, mereka belum tahu apa materinya ini, apa sih itu hot potatoes, apa sih gunanya, terus apa sih CBT. Oh, hanya dipakai UNBK. Kita nggak tahu ini ke depan apakah CBT itu kita pakai untuk PTN dan pas nanti ke depan. Nah, bayangan mereka tentang penggunaan ini kan belum ada, Bu. Maka itu saya putuskan, kalau begini, kalau pesertanya kan dikabarkan 100 lebih, memang pesertanya 120 lebih guru-guru itu. Dan yang hanya membawa laptop ketika itu hanya sekitar 50 orang saja. Berarti sekitar 60-an lebih itu tidak membawa laptop. Nah, itu yang. Maka yang saya buat latihannya, yang pertama sebelum masuk ke dalam dunia itu hot potatoes itu, saya misi materi dulu tentang industri 4.0 untuk membangkitkan mereka. Untuk membangkitkan semangat, mengapa sih kita harus belajar IT? Itu di sesi pertama. Sesi kedua baru kita masuk di hot potatoes-nya. Kemudian kita lihat biar aja yang di belakang semua itu. Nah, mereka, tapi ketika mereka melihat jadi sebuah soal, kemudian bisa upload, bisa ada gambarnya, ada suaranya semua. Nah, kemudian mereka merasa tertarik. Menarik juga ini aplikasi ini ketika diterapkan untuk pembelajaran CBT di nanti ke depan. Jadi guru tidak perlu repot hanya membuat soal, di situ bisa upload video, bisa upload gambar, kemudian bisa juga membuat audionya. Pokoknya banyak hal yang bisa diterapkan. Akhirnya mereka tertarik. Dari yang tidak bawa laptop itu, akhirnya nengok temannya, lihat bagaimana sih caranya, penasaran. Nah, saya siapkan modul di situ yang bisa di-share dan saya share aplikasinya. Silakan bagi yang tidak bawa laptop, silakan nanti dicoba-coba di rumah ini. Modulnya ini sangat detail dibuatkan sampai sedetail-detailnya. Biar guru-guru bisa melanjutkan di rumah. Kalaupun yang belum bawa laptop, itu bisa langsung praktik di rumah aja, otodidak aja di rumah. Jadi begitu, Bu. Nah, kalau problemnya adalah pematerinya tidak mengaplikasikan ICT, padahal tema besarnya adalah ICT, ya berarti pematerinya yang belum dapat ilmu TNA. Berarti Pak ya, sebelum kita mengisi kegiatan atau sebelum kita menjadi pemateri, kita itu harus membuat daya tarik selain bikin gimana peserta kita itu merasa tertarik kepada materi yang kita ajarkan. Seperti kita mengajar aja Pak ya, menggunakan media pembelajaran kayak gitu. Terus Pak, kalau seandainya kan waktu yang digunakan kan kita tahu pemula ya Pak ya, misalnya dalam penggunaan IT itu kan kita waktunya kan terlalu singkat, kadang pelatihan itu cuma 32 jam, kemudian banyak waktunya bertanya jawab, terus jarang kita menggunakan pelatihan itu langsung kita praktekkan gitu Pak. Seharusnya untuk sebagai pemateri yang baik dan benar ya, seharusnya bagaimana Pak supaya peserta yang kita kasih materi itu dia lebih tertarik ya apa yang akan kita sajikan gitu, sehingga pemateri itu tidak hanya berkuar-kuar tentang misalnya tentang identitasnya, tentang tentang kemajuan dirinya aja gitu Pak. Seharusnya gimana itu Pak? Ya benar Bu.
Jadi kalau menurut saya ya Bu ya, TNA itu sangat penting Bu. Walaupun saya juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan ya banyak lembaga-lembaga kita kan. Tapi tetap saja Bu, walaupun saya rasa itu kurang Bu, tetap aja saya diam-diam aja. Karena nggak enak juga kan Bu, sesama pelatih, sesama trainer nggak enak kita langsung bertanya tentang begini. Padahal sebenarnya penguasaan materinya itu nggak dapat Bu. Ibaratnya itu slide itu diberikan dan di copy paste dari ujung ke ujung. Jadi pemateri ini slide-nya, pemateri ini slide-nya, pemateri ini slide-nya. Jadi pendalaman materi tidak dapat di situ Bu. Satu. Kan TNA ini bukan hanya sekedar berbasis peserta Bu, tapi berbasis juga pada pelatihnya ini loh. Dia harus menguasai betul-betul materi yang diberikan di lapangan. Nah itu. Ini kan nggak menutup kemungkinan Bu. Nanti Ibu kan diundang menjadi seorang pemateri nanti kan. Ilmu ini bisa digunakan Bu. Iya Pak, kan kebanyakan saya kan sebagai peserta ya. Saya kan kebanyakan jadi peserta ya Pak. Saya kan orangnya gatek, terus terang aja lah saya gatek. Terus nanti kan kita membuat RPP, sekarang kan taruhlah pelatihan K13 ya. K13 itu kan kita benar-benar seharusnya ya Pak ya. Seharusnya itu kita benar-benar dilatih gimana cara menarik misalnya K1 dari buku guru menjadi sebuah RPP. Seharusnya pelatihan itu kan seharusnya begitu Pak. Tapi kebanyakan yang saya jalani sebuah pelatihan itu ya sudah dipaparkan di depan, ya udah nih prakteknya gini-gini aja. Kan setiap nalarnya manusia itu, IQ-nya manusia itu kan beda-beda Pak. Ada yang langsung dapat, ada yang tidak dapat, apalagi daerah guru-guru di daerah perbatasan itu kan Pak, dia kan butuh apa ya, kayaknya butuh ilmu yang begitu ya diberikan, tidak hanya memaparkan apa potensi dari pemateri ya Pak ya. Ya. Nah, jadi memang Bu, ini kita mohon maaf ya Bu. Kalau saya ceritakan ketika pernah menjadi perwakilan konsultan di Sekolah Guru Indonesia, yang semua pematerinya ketika itu adalah para pakar. Nah, saya belajar PTK dari Om J langsung, Wijaya Kusuma. Pasti tahu lah, Webex kan, teman-teman dia ini. Pak Bar pasti tahu lah, Om Wijaya Kusuma. Sekarang itu sebagai ketua TIK ya Indonesia. Nah, kemudian saya belajar juga dari Prof. Sekarang Gumawan Jaki. Nah, salah satu yang memperkenalkan hotpotatos di Indonesia. Ketika Bu, saya lihat betul ini Bu, pemateri itu ketika dia menguasai materinya Bu, apapun jenis pertanyaan, cara dia mendrive peserta agar paham, walaupun dasarnya peserta itu memang nggak ada akses terkait materi itu, tapi ketika dia sudah kuasai konsepnya materinya Bu, dia bisa mendrive pesertanya yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah kelebihannya TNA tadi, walaupun secara khusus kan tidak disebutkan bahwa saya melakukan TNA, tapi saya melihat dosennya dari tools yang diajarkan di lapangan memang mereka menggunakan TNA Bu. Bahkan 1 bulan sebelum mereka mengisi, para yang di konsultan itu mereka meminta bagaimana kondisinya, apa yang ingin diajarkan, kemudian kebutuhan apa di sana, mahasiswanya dari mana aja, alumni dari mana aja kan. Nah, barulah mereka mendrive pesertanya. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau problemnya Ibu misalnya secara misalnya masih belum bisa mengakses teknologi di era 4.0 misalnya, atau misalnya di K13 ini, kemudian mendapatkan pemateri yang menyampaikan itu saja, kemudian disuruh dipraktek otodidak, maka ya dengan terpaksa kita harus katakan bahwa si pematerinya memang tidak melakukan TNA, training need analyze. Seharusnya pematerinya betul-betul dilatih Pak, tidak hanya berkuar-kuar saja sebagai pemateri.
Memang begitu Bu, saya paham betul Bu. Ketika misalnya saya belajar tentang K13, langsung dari Bu Ice Holija, salah satu perancang kurikulum 2013, era 2013 itu Bu. Nah, saya belajar tentang Anderson, kemudian taksonomi Bloom itu dari C1, kemudian perubahannya sampai aplikasiannya di IPK-nya itu, nah itu. Ya, kalau ibu nggak video ibu di sana. Nah, memang detail Bu, karena pematerinya memang punya kapabilitas untuk melatih tentang itu. Gitu sih Bu. Nah, jadi mohon bersabar. Mudah-mudahan lah kalau ada yang di sini yang melatih K13, ya kan, apakah yang bekerja sama dengan LPMP atau gimana ya, mudah-mudahan setelah ini menerima materi training need analyze, mudah-mudahan sudah bisa memberikan TNA kepada peserta pelatihan yang akan dilatihnya. Itu sih bisa. Bu Ayah gimana apa nanti ambil itu. Nah, Bu, ya ini ya tahapannya ya, kita kembali ke tahapan. Ini masih jam berapa gini Pak? Ada 3 tahapan dalam melakukan TNA Bu. Yang pertama itu ada kita melakukan asesmen dulu Bu. Ketika kita diundang untuk mengisi sebuah pelatihan atau sharing terhadap materi yang kita bisa Bu menyampaikan, maka yang pertama kita lakukan adalah TNA, asesmen ini. Mengetahui orangnya ini seperti apa, pesertanya seperti apa, nah, kemudian kebutuhannya seperti apa, kemudian game boardnya yang harus kita lakukan itu seperti apa, nah, ice breakingnya pun juga seperti apa. Nah, dari assessment phase ini Bu. Setelah itu Bu, kita membuat silabus materinya Bu, karena kita berhadapan dengan orang yang dasarnya mereka androgiga, orang-orang dewasa, andro ini, kalau orang anak-anak kan pedagogik, kalau orang dewasa kita melatih orang dewasa androgogi. Nah, yang penting peserta kita jangan demagogi. Nah, beda juga demagogi kita adalah generasi yang malas mikir. Mudah-mudahan. Jadi setelah kita dapatkan semua data terkait peserta pelatihan kita, yang harus kita lakukan setelahnya itu adalah membuat silabus materi. Sama ketika kita membuat RPP, sebenarnya hanya RPP-nya ini bukan untuk ke siswa, tapi untuk ke peserta pelatihan. Seperti itu. Gitu Bu. Jadi ternyata dia menjadi pemateri itu hampir sama dengan mengajar di kelas. Hanya pendekatannya saja yang berbeda. Gitu Bu. Setelah kita membuat silabus materi kita yang akan kita sampaikan, jam sekian siapa, nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jam setelahnya sudah beres, nah maka langkah berikutnya adalah kita implementation. Kita aplikasikan semua yang kita buat di silabus itu. Kalaupun nanti akhirnya tidak sesuai dengan rancangan pelatihan kita itu, ya saya kira kita berpikir fleksibel lah, yang sesuai dengan kebutuhan peserta aja. Dan yang terakhir adalah setelah selesai pelatihan kita memberikan evaluasi. Nah, apakah itu dari pemateri kita sendiri ataukah evaluasi itu kita buat angketnya kepada peserta terhadap diri kita, gitu. Gitu sih. Ya kita percepat ya. Ini iya Pak. Menjelang 1 jam Pak. Ya. Ya. Panjang juga ya. Nah ini, ini. Jadi ada 3 di sini bentuk TNA. Yang pertama itu adalah analisis organisasi. Yang kedua adalah analisis tugas. Yang ketiga adalah analisis individu. Nah, analisis organisasi ini ya terkait lembaganya, institusi yang akan kita melatih di sana. Nah, kemudian analisis tugas, ya kita tugas-tugas apa yang akan kita berikan nanti selama dalam pelatihan. Sedangkan analisis individu ya terkait dengan secara personal peserta yang akan kita ajarkan.
Itu Pak. Ya, oke Pak. Habis. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Sulawesi yang telah menyampaikan paparannya pada sore hari ini tentang DNA, yaitu training needs analysis, yang mana DNA ini sangat dibutuhkan ketika seorang trainer memberikan pelatihan. Begitu juga DNA ini dibutuhkan untuk men-drive peserta pelatihan, sehingga seorang trainer bisa mengetahui kemampuan atau performan maupun persepsi dari peserta yang akan berlatih, dengan tujuan pelatihan yang sudah dilakukan SMA akan berjalan dengan baik, dan tentu saja peserta pelatihan puas. Apalagi di akhir pelatihan trainer melakukan evaluasi dengan memberikan seperti angket, sehingga makin sempurnalah sebuah pelatihan tersebut yang diberikan trainer. Bapak Ibu sekalian, peserta meeting disiplin sore ini, hari ini, demikian sesi keempat telah kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Room kita serahkan kepada Bapak Bahar atau Ibu Mariana. Silakan Bapak atau Ibu. Halo Bu. Ibu Mariana, Bapak Bahar. Iya Bapak, saya ada. Iya. Ibu sebagai host, kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kita kepada Bapak Asrullah ya, yang telah memberikan sama-sama Pak. Hari ini. Cukup sangat menambah pengetahuan kita. Pak Bahar tadi hostnya Pak. Iya. Harusnya. Iya. Ya, Halo Pak Bahar, halo, hostnya udah halo, Bapak. halo. Oke. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan, namun waktu yang bisa juga yang memisahkan. Kita Pak Asrullah barangkali kalau tidak keberatan untuk lain waktu untuk diiniin lagi. Saya PPT-nya. Ya, terutama PPT-nya. Maksud saya diiniin lagi cara pemaparannya, karena ini sangat bagus sekali untuk kami gitu. Mohon nanti lain waktu Pak Asrul, karena kita mengingat ada tugas-tugas teman yang lain, kita akomodir dulu tugas. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Asrul tidak keberatan untuk menyampaikan kembali. Karena saya tertarik sekali, apalagi cara untuk mendapatkan TOT itu sampai sekarang saya nggak dapat tuh TOT. Nah, sekarang ketemu nih sama orangnya gitu yang punya TOT gitu loh. Jadi orang yang punya TOT tentunya orang luar biasa gitu, dan sampai sekarang saya belum mendapatkannya Pak Asrul, terus terang aja. Sudah 33 tahun. Jadi kalau ini Pak Bar. Iya. Sebenarnya sih kalau yang webinar yang saya lakukan itu memang agak susah di situ Pak, karena saya biasanya ngisi TNA ini langsung offline Pak. Oh begitu ya. Jadi beda lah. Nah, saya nggak bisa tahu kapasitas berpikirnya orang kan. Iya betul. Ketika webinar seperti ini Pak. Berarti Pak Asrullah tadi yang Pak Asrullah bilang tadi tentang materi apa, bikin soal, terus ada gambarnya, ada videonya, itu pakai aplikasi apa sih Pak? Hot Potatoes Bu. Bagi dong Pak, sharing-sharing. Ibu di mana sekolahnya Bu? Saya di SD 11 Tanjung Medang, di daerah perbatasan saya Pak. Kepulauan Meranti. Ini guru yang bersemangat sekali loh Pak Asrul, jauh-jauh loh dari antah berantah. Antah berantah. Aduh. Saya ketinggalan banyak ilmu Pak, makanya saya cari-cari ilmu di sini, guru-guru hebat.